Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dun sanak kasadonyo, salam petuah untuk kita bersama. Selamat istirahat dan selamat menikmati rehatnya. Pada malam ini kita akan coba bincang pituan. Mungkin tentang bahasan tentang Undang-Undang 20/82 balik. Maku bumi minang kuan cululuh dalam lubuk pendisa kalih. Artinya apa? Kita tidak boleh tidur saja. Harus mengamalkan ilmu adat alam pusat-pusat. Sebelum kami bicara kepada jadi pandai, jadi andiku dalam kampung tepuk ditangkai di nagari, maukan kami itu bicara. Ya, karena kami rasa cinta kepada adat nangko, makanya kami bicara di meja itu. Sembah taujuid ke pengulu naraco dan mendau tidak bersibak juga sisi tidak baik juga batik dari ujung lalu ke pangka taruh kalareh nagari nan saalam sabumi nangko lawi sakiran taubatuah ke gunung badewa-dewalat pengulu banyak nasakti ninik banyak ninik mamak banyak nan keramat orang kampung banyak batuah. Maukan kami untuk bicara kuk manjulu tidak dibuah, kuk menapang tidak dipangka nanti. Kuk Ayui minta tolong dipikir. Kuk lupu kami tolong mereka. Itu sepanjang adat dan biasa. Jadi untuk itu kita akan coba ya. Kemarin kan ada yang komen. Kenapa bincang adat Minang dengan bahasa Indonesia ya? Bahasa ini sengaja kami campur. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, dan ada bahasa Minang itu sendiri. Supaya teman-teman sejawat seperjuangan yang bukan putra Minang, saudara kita, paham dengan apa yang kita terangkan dan kita maksudkan itu. Oke, kita akan lanjut tentang sebuah undang-undang 20. Salah satu undang-undang mengatakan curi maliang taluang dindiam upe racun tapang basayuk. Kalau takwi di adat kata giliam, ilmu jangan dibawa lalu. Justru itulah kami berdiri di sini. Apapun yang kami ketahui akan kami bagikan. Jadi curi maliang taluang dindiang racun tabang basayuk itu bukan pantun. Itu ada yang masuk ke WhatsApp saya kemarin itu bilang itu kan pantun bukan pituah kan gitu. Jadi pituah itu adalah susunan kata yang diambil dengan pengalaman alam semesta yang pernah terjadi dan kejadian terjadi. Makanya di sini telah diracik, telah diadukan, telah disambung gayung bersambungnya
Pituah adalah susunan kata, rangkaian kata yang diukir begitu indah dalam bahasa Pituah itu sendiri. Enak didengar dalam pemahamannya dan baik tujuannya gitu. Jadi di sini makanya kita akan coba menterjemah atau memberikan atau memahami ya, memberikan pemahaman yang kami paham. Curi malyang. Jadi ada yang bertanya kemarin kan, curi maling itu kan sama gitu kan? Itu kan sama. Nah, di dalam undang-undang ini dikatakan curi itu belum tentu unsur kesengajaan. Contoh, di waktu kita berjalan gitu ya, ada barang-barang yang tertinggal, kita ambil, kita pun tidak tahu gitu. Barang itu kita ambil lalu kita bawa. Jadi bagi si pemilik barang tentu menganggap kita itu mencuri, tidak dikembalikan ke dia. Pada hakikatnya kita tidak tahu orang yang punyanya. Jadi dianggap itu sebuah pencurian. Ada juga kita ambil atau pakai motor teman lah, tanpa pengetahuan dia, tentu teman kita menganggap kita itu mencuri karena dia tidak tahu motornya kemana. Itu termasuk dalam kata curi. Kemudian kan pernah juga saya bilang, di adat Minang mencuri itu belum tentu suatu dosa. Contoh, ini sopir ke Padang, bukan sedikit dia mencuri jalan. Tikungan itu diambilnya sebelah kanannya, padahal itu jalur lawan, bukan jalur dia. Itu namanya juga mencuri. Banyak perbandingan di dalam pikiran itu, jabarannya, pemahamannya sangat dalam. Jadi untuk itu yang kata curi itu makanya ditentukan oleh adat, itu bukan unsur kesengajaan. Dilihat tempat tumbuhnya. Apabila itu unsur kesengajaan, itu bukan curi lagi namanya, itu maling namanya. Jadi curi malyang taluang dinding. Jadi nampak celahnya dinding ini kosong, maka ya pencuri pemaling itu masuk. Upe racun tabang basayung. Jadi kalau di sini pemahaman banyak dari yang tua-tua saya tanya itu, kenapa upe racun itu tabang basayung? Sebenarnya racun ini dulu terbang katanya. Racun itu akan mencari sasaran yang dikirimkan orang pemiliknya, terbang lalu menganiayalah orang yang memakannya sehingganya muntah darah.
Begitulah di dalam pandangan adat. Jadi kata maling itu adalah unsur kesengajaan yang tidak dapat dipungkiri. Bagaimana dalam penyelidikannya? Itu ada di dalam Undang-Undang 12. Tanda-tanda salah itu lebih kurangnya 40. Tetukik jejak manaki, tersidorong jejak menurun, berbukti, bertandu, bersaksi, berketerangan. Anggang lalu tiang patah, pulang pagi basah-basah, berjalan di rusuk jalan, macam lihat juerang matu, ditanyo memucik memasi, atau ditanyo bemulik mani, galak dengan berduit-duit. Jadi di situ tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang itu akan bisa mengicu. Bila ditanya dia penghulu makunya, penghulu atau nenek mama atau orang tua dulu, itu perlu berilmu dalam mensiasatkan kemanakan. Dalam bertanya kepada kemanakan itu mempunyai teknik atau teori. Dia tidak akan bisa menghindar atau dia tidak bisa mengelak karena tuduhan datang. Apa namanya orang yang tertuduh? Itu namanya cemo. Dan apa nama orang yang menuduh? Itu simundali. Jadi membela haknya simundali, membela dirinya simundali, itu yang penuduh itu simundali. Itu di dalam adat Lamu Pusako. Jadi hukum maling ini talalah takaja ketangkok apalagi itu tidak bisa dielakkan, dinamakan itu maling yang tertangkap. Itu ada juga yang bilang itu maling teriak maling. Itu kalau di adat tidak bisa dibilang itu maling teriak maling. Karena apa? Karena dalam melaksanakan interogasinya itu mempunyai teknik tersendiri di dalam adat. Itu sekurang-kurangnya 40 itu tanda-tanda salah. Apabila terpenuhi itu dinyatakan mutlak hukum jatuh pada beliau. Itu hukumnya maling. Jadi dalam hal ini perlu kita berbagi ya. Kami juga perlu masukan dari tokoh-tokoh cendekiawan. Kami akan mengembangkan akun ini melalui bincang adat dan musik gitu. Curi maliang teluang dindiang beracun tebang basayang, takui di badan ketagiliang, ilmu jangan dibawa lalu. Jadi baik badan ataupun adat ataupun negara pun tak boleh awak lalu. Kalau duduk harus berpikir gitu. Itu perintah adat dan pusako. Duduk menurut ranjau, berjalan meninjau jarak. Atau dikatakan pemerintah sekarang itu studi banding. Kalau berjalan dia itu harus meninjau jarak. Jadi kalau orang-orang sekarang kalau pergi studi banding itu, kalau kita lihat itu dia pergi santai ya, ke pantai, ke apa itu namanya, Lembah Anai, foto
foto 2 jari itu yang kita lihat ya. Katanya pergi studi banding. Pulang dari studi banding itu kita tanya, enggak ada itu panggilan kepada tokoh masyarakat, juga enggak ada pemberitahuan apa hasilnya studi banding. Jadi kita anggap itu salah dalam melaksanakan menjalankan aturan pemerintah. Ini bukan mengkritik ya, bukan tujuan kami mengkritik, cuman itu yang kami lihat. Nah karena kami ini bertugas ya, memelihara kampung dan nagari, adat dan agama, permanakan sawah dan ladang. Berarti nagari apapun itu baik kemenakan, kami wajib tegur. Karena kami tak punya meja untuk menegurnya, makanya kami di sini bicara. Kalau bisa itu seluruh nagari yang ada tolong tertibkan. Ini wali nagari bisa marah kan gitu. Ya marahnya dari mana? Saya jelaskan di sini fakta. Jadi kami ini saya akan bertugas itu tidak ada fungsi atau bukan dianggap. Seharusnya kalau nagari ingin membangun itu bertanya dulu kepada Nenek Mama, bukan kepada Bamus ya. Bamus itu adalah alat bagi Nenek Mama ataupun bulu. Kan pun begitu untuk menyambungkan lidah kami untuk menyampaikan apa yang kami sepakati kerapatan adat nagari. Sementara itu tidak pernah terjadi, makanya kami harap dari pemerintah supaya menertibkan aturan ini. Jadi kemarin kan ada juga yang bertanya, saya kurang tahu juga nomor siapa. Pemangku itu siapa? Kok beraninya ngeritik dan segala macam. Saya bukan siapa-siapa di sini. Cuman dipercaya oleh pemenakan berjalan dulu selangkah, berkata dulu sepatah. Dia bagadang dan jong tinggi, dia adat ketubayu, pusatku gayong bersatu. Berarti sebelum kalau tugas Nenek Mama itu ataupun Datuk Joko Mudo itu saandiko sasaki sepenungan barek dan samu ke dipiku keringan dan samu ke dijinjiang sahayip samadu. Jadi tidak pandang suku, tidak pandang dari suku manapun, sebab kami di dalam adat diperintah coba papik katang piawai kumadi apa ketobana tidak boleh berpihak condong jangan kemari ramah. Jadi kami tidak boleh berpihak ke kiri atau ke kanan. Terpancang berdiri kokoh menantang lurus bari adat. Bari berbatang hilang, titip juga batang lupa begitu. Jadi itulah kami. Jadi kami seharusnya seluruh apapun kegiatan dari pemerintah ataupun dari kalangan pendatang yang masuk, bukan pendatang, saudara kita yang dari jauh datang, baik ingin berinvestasi ataupun jenisnya apa itu harus melalui adat dan budaya kita. Salam Buya, selamat malam. Selamat malam. Jadi untuk itu kami sekarang seakan-akan tidak berguna. Kapan keributan itu terjadi baru dipergunakan gitu. Nah sekarang ini seakan-akan seluruh Nenek Mama ataupun Datuk Joko Mudo seakan-akan tidak berguna.
Ini yang salahnya. Kami minta kepada seluruh instansi terkait, baik dari aparatur negara ataupun badan pemerintah, kami berharap supaya ini bumi aman padi menjadi, kita harus kembali ke adat lama pusaka usap, bangkitkan tarikh terangkap, pikukan baban dan barik, japuit dagang menjauh perintah adat dan pusaka. Mungkin itu saja untuk kali ini. Untuk selanjutnya live kita tetap akan mengudara di sini karena kita mungkin tidak bisa menemukan satu persatu, mungkin kami bicara di media ini saja. Mohon maaf salah dan janggalnya kalau tersinggung sampeyan kota geser sami turun, bukan maksud hati kami ingin mengkritik ataupun menyinggung kepada saudara kita. Bukan pula maksud kami ingin merendahkan, bukan pula kami artinya menuntut toksis pakai toksis dari kalangan seluruh sanak yang memimpin atau nagari ataupun dari badan pemerintah. Cuman kami menyampaikan suatu fitwah, dikatakan kalau ndak namuh adatku kata dia, ya, ilmu jangan dibawa lalu. Jadi perlu kami sampaikan titik kebenarannya di sini. Siapa penonton? Lubuk Langinang. Selamat malam John. Kami cuman bicara di media, kita tidak bisa ketemu sama John. Semoga keluarganya sehat John. Apa acara tu makung je? Acara kita bikin acara di sini John. Kita sengaja di streaming ini bikin acara bincang pituah atau membagi adat lamu pusaka usap, mengajak tokoh-tokoh cendekiawan, Pardi Samsudin puah. Pemikir-pemikir. Pardi Samsudin, selamat malam. Pemikir-pemikirnya, ahli-ahli pikir di bumi Minang, supaya terbangkit dari terandam tapi ku beban yang baik, terjaput dagang menjauh, supaya tanam bumi nangko. Nah, itu maksudnya John. Terima kasih John hadirnya dan selamat malam, dan sampai di sini dulu. Mungkin kita live ini sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ya. Jadi malam tadi kita juga live streaming. Nah ini pun juga live. Jadi di dalam akun pribadi, pemangku pribadi ini kita membuatkan bincang adat dan musik gitu. Jadi tolong bantu. Lihat sama saya. Ya. Tolong bantu. Terima kasih John dengan hadirnya dan saudara-saudara kita semuanya. Supaya nanti kita berjumpa lagi. Insyaallah besok kan. Kami tutupi dengan tidak memanjang lagi mukadimah, tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.